Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Resa Amelina. Saya mahasiswa baru dari Universitas Trunojoyo, Madura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi kelas E. Di sini saya akan menjelaskan pengantar filsafat mata kuliah Pancasila. Sebelum kita mengetahui pengertian dari filsafat, perlu kita ketahui dulu definisi dari filsafat. Filsafat mempunyai dua definisi loh. Yang pertama ada definisi menurut bahasa Arab dan yang kedua menurut secara etimologis. Yang pertama yang dari bahasa Arabnya yaitu filsafat merupakan bentuk kata Arab yaitu artinya falsafah. Itu kalau dari definisi dari bahasa Arab. Sedangkan secara etimologis yaitu berasal dari bahasa Yunani yang artinya philen yang berarti cinta dan sophia yang berarti hikmah atau kebijaksanaan. Jadi kalau digabung artinya secara etimologis itu filsafat yang artinya cinta kebijaksanaan. Setelah kita mengetahui pengertian dan definisi dari filsafat, mari kita ketahui juga dari sifat filsafat. Sifat filsafat dibagi menjadi 4. Yang pertama bersifat koheren, yang kedua bersifat menyeluruh, dan yang ketiga bersifat mendasar, dan yang keempat bersifat spekulatif. Oke, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dulu dari bersifat koheren. Bersifat koheren yang artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Pancasila sebagai sistem filsafat, bagian-bagiannya tidak saling bertentangan, bahkan saling melengkapi, dan tiap bagian mempunyai fungsi dan kedudukan. Itu merupakan pengertian dari bersifat koheren. Yang kedua, bersifat menyeluruh, yang artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa merupakan suatu pola yang dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia. Yang ketiga ada bersifat mendasar. Bersifat mendasar artinya yaitu suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang fundamental. Pancasila juga sebagai sistem filsafat dirumuskan berdasarkan inti mutlak tata kehidupan manusia menghadapi diri sendiri, sesama manusia dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan yang terakhir yaitu sifat filsafat, yaitu ada bersifat spekulatif, yang artinya buah pikir hasil perenungan sebagai peranggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis serta pangkalan tolak pemikir tentang sesuatu. Pancasila sebagai dasar negara pada permulaannya merupakan buah pikir dari tokoh-tokoh kenegaraan sebagai suatu pola dasar yang kemudian dibuktikan kebenarannya melalui suatu diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPUPKI. Pancasila sebagai genitivus subjektivus memerlukan landasan pijak filosofis yang kuat yang mencakup 3 dimensi yaitu yang pertama ada landasan ontologis, yang kedua ada landasan epistemologis, dan yang ketiga yaitu landasan aksiologis. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, mari kita bahas landasan ontologis Pancasila. Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan raison d'être sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Ontologi membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu ada unsur yang paling umum dan bersifat abstrak, disebut juga dengan istilah substansi. Menanya tentang proses terbentuknya prinsip-prinsip dalam sila-sila Pancasila itu dalam kehidupan. Yang kedua, yaitu kita bahas landasan epistemologis Pancasila. Istilah epistemologi terkait dengan sarana dan sumber pengetahuan atau knowledge
Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Landasan epistemologi juga memiliki arti nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman empiris bangsa Indonesia, kemudian disintesikan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang ketiga yaitu landasan aksiologi Pancasila. Di landasan aksiologis Pancasila ini memiliki istilah aksiologis yang artinya terkait dengan masalah nilai atau value, menegaskan bahwa nilai itu merupakan kualitas yang tidak real karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri. Ia membutuhkan pengemban untuk berada. Landasan aksiologi Pancasila juga memiliki arti nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang pertama, sila pertama yaitu mengandung kualitas monotesis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Dan yang kedua ada sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila yang ketiga yaitu persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Yang keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Dan sila yang terakhir yaitu sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Esensi atau hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu ada 5. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Yang artinya, setiap makhluk hidup termasuk warga negara harus memiliki kesadaran yang otonom atau kebebasan, kemandirian di satu pihak dan berkesadaran sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang akan dimintai pertanggungjawaban atas semua tindakan yang dilakukan. Apa maksudnya dari tersebut? Yang artinya bahwa kebebasan selalu dihadapkan pada tanggung jawab dan tanggung jawab tertinggi adalah kepada Sang Pencipta. Itu merupakan hakikat Pancasila sebagai sila pertama. Sila yang kedua yaitu hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu yang pertama susunan kodrat terdiri dari jiwa, raga. Yang kedua ada sifat kodrat terdiri dari makhluk individu dan sosial. Terus yang ketiga kedudukan kodrat terdiri dari makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan. Itu merupakan definisi dari Noto Nagoro. Itu dari sila kedua kemanusiaan. Sila ketiganya yaitu hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan ke dalam 3 jenis. Yang pertama, tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Hakikat sila keempat yaitu hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah, yang artinya keputusan yang diambil telah didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas yang lainnya. Hakikat yang terakhir yaitu kelima, sila keadilan, terwujud dalam 3 aspek. Yang pertama, distributif, legal, dan komutatif. Pasti kalian bingung, apa sih dari yang dimaksud dengan keadilan distributif, legal, dan komutatif? Saya jelaskan, keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Sedangkan keadilan legal yaitu
kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan bertaat. Kalau pengertian dari keadilan komutatif adalah keadilan antara sesama warga negara. Itu merupakan pengertian dari menurut Nota Negoro dalam Kailan 2013-402. Urgensi Pancasila ada 4. Yang pertama, meletakkan Pancasila sebagai filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa baik secara material maupun spiritual. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Yang ketiga, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Yang keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga pemikiran. Bahaya yang ditimbulkan kehidupan modern dewasa ini adalah ketidakseimbangan antara cara bertindak dan cara berpikir sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan mental dari suatu bangsa. Demikian isi penjelasan saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan dalam menyampaikan materi, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.